Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asbaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ikhwatal Islam, a'adzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wasiat perpisahan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ia berfirman di dalam hadits qudsi yang berbunyi, jika ruh Muhammad itu tidak diciptakan, maka tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ia tidak akan menciptakan alam semesta ini sebelum ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakannya. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapa mayang kita Nabi Adam alaihissalam, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para penduduk langit, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala serta para iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya sujud kecuali iblis, seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikatnya, sujudlah kamu kepada Adam. Kemudian para malaikatnya sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan habis penciptaannya, Nabi Adam alaihissalam tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan teman Nabi Adam alaihissalam yang bernama Siti Hawa. Kemudian mereka hidup berbahagia di dalam surga tersebut. Dan Nabi Adam alaihissalam kemudian terheran ketika melihat langit-langit surga terdapat tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saking terherannya Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapakah Muhammad itu ya Allah? Kemudian Allah menjawab perkataan Adam, dialah kekasihku dan dialah nabi yang akan aku turunkan pada akhir zaman nanti.
Masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cinta kepada Nabi kita Muhammad, sampai-sampai Allah berfirman dengan jawaban kepada Nabi Adam alaihissalam, dengan jawaban yang sangat dicintainya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam perut kandungan ibunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah. Kemudian pada usia 4 bulan kandungan bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah meninggal dunia. Dan pada saat dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim. Lihatlah bagaimana cobaan yang diderita oleh Nabi kita Muhammad SAW, dengan begitu sangat berat cobaannya. Dan pada saat umur 4 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya yang bernama Siti Aminah tersebut untuk menziarahi makam bapaknya yang bernama Abdullah di Madinah. Kemudian ibunya Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, meninggal pada saat di perjalanan menuju Mekah. Nabi Muhammad SAW pada saat itu dirundung dengan kesedihan yang sangat nyata, yang sangat begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, dan pada saat itu nikmat yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib yang sangat banyak oleh Nabi Muhammad SAW. Dan baru 2 tahun ibunya meninggal, kakeknya Abdul Muttalib, pada saat Nabi Muhammad SAW di usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Nabi SAW dengan begitu sedihnya, sangat sedih pada saat itu. Kemudian Nabi SAW setelah diasuh oleh kakeknya, kemudian dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sampai dewasa, Nabi SAW diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib tersebut untuk menggembala kambing, untuk berdagang ke negeri Syam. Kemudian Nabi SAW pernah juga menggembala kambing. Setelah kita menceritakan bagaimana peristiwa hidup dari Nabi kita Muhammad SAW, dimulai dari ruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, dan yang mengharap mendatangkan hari akhir, dan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang sangat baik bagimu, mempunyai suri tauladan yang baik bagimu. Maka taatilah perintah Rasul, dan janganlah kalian membantah perintah Rasul, karena di dalam perintah Rasul itu terdapat perintah-perintah yang sangat baik bagimu, terdapat suri tauladan yang baik bagi kita kaum muslimin. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, saya mengambil kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, yang di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin, dan beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup dari peninggalku, niscaya dia akan melihat
berbagai macam perpecahan di antara umatku, dan berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah sunnahku itu dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara-perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan ini karena Rasul SAW sudah mengetahui apa yang akan terjadi sepeninggalnya, seperti perpecahan di antara umat-umatnya. Seperti sekarang banyak kebid'ahan yang telah dilakukan oleh umat Islam sekarang ini, dan Rasulullah SAW telah mensyariatkan kepada kita kaum muslimin untuk saling mengingatkan kepada kaum muslimin yang lain, seperti kita mengingatkan kepada saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah dan sebagainya. Jadi ikhwatal muslim, azan Allah wa iyyakum, taatilah perintah Rasul atau wasiat dari Rasulullah SAW tersebut, karena setiap perkataan Rasul itu adalah perkataan yang bukan dari hatinya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taatilah perintah Rasul, dan janganlah engkau meninggalkan perintah Rasul, serta jauhilah larangan-larangan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kita. Syukran hadzal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal